di 1 September dan sahabat bisa mendapatkannya di toko-toko buku Gramedia. Oke, untuk hari ini saya akan membacakan aturan diskusi. Jadi nanti untuk diskusi ini akan direkam dan fitur berbicara pada peserta akan dinonaktifkan hingga waktu yang ditentukan. Jadi nanti akan ada tanya jawab, kita bisa open mic ditanya jawab, dan peserta diperkenankan untuk bertanya pada sesi tanya jawab dengan cara raise hand atau chat. Kalau boleh ini coba untuk raise hand, mungkin teman-teman mau coba fitur raise hand-nya diaktifkan, bisa diklik di situ ada more. Nah, ini udah ada Mas Muhammad Fajar, Mbak Valentina Wiji, Mas Raymond, Gloria, Francisca, Purwanti Kusumaning Tias, Davidia Intan, Asep Imadudin, Husna Marzukoh, ya banyak sekali. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand untuk bertanya. Baik, untuk tajuk hari ini, Sabtu sore ini, bincang redaksi ke-16, kita tajuknya adalah Selidik Cambuk Berduri dan Revolusi Kita. Sebenarnya ini tema yang sebenarnya sudah saya inginkan ada diskusi ini sejak 2 tahun silam sebenarnya. Jadi 2 tahun silam saya ke Malang berbekal buku Indonesia Dalam Api dan Bara. Buku ini terbit tahun 1947 dan penulisnya begitu misterius karena hanya ada nama Cambuk Berduri di situ. Dan tahun ini kita jelang perayaan 73 tahun Indonesia Dalam Api dan Bara. Sekaligus sebenarnya 120 tahun si Cambuk Berduri sendiri. Jadi Februari lalu sebenarnya adalah ulang tahun yang ke-120 bagi penulis buku itu. Siapa Cambuk Berduri itu? Nanti kita akan bahas di sesi para narasumber. Jadi 2 tahun lalu saya ke Malang berbekal buku Cambuk Berduri, Indonesia Dalam Api dan Bara. Saya sebenarnya mau menyelisik tentang masa-masa perang ini agresi militer pertama ya. Makanya saya hari ini menggunakan baju seragam tentara Belanda pada agresi militer pertama dengan logo Y19 Dry-nya dan divisi 7 Desember. Divisi tentara ini kan sebenarnya waktu Juli 47 mereka masuk ke Malang begitu ya. Dan ada banyak kejadian di situ yang sebenarnya tidak terungkap dalam sejarah kita. Salah satunya adalah pembantaian orang-orang Tionghoa. Jadi mereka diculik, dikumpulkan oleh orang-orang Jawa gitu ya. Dan ini adalah sejarah kelam di Republik ini. Mungkin ini bisa disebut sisi gelap revolusi kita ya. Dan meski saya gagal menemukan makam mereka karena mungkin sudah dipindah ya. Tapi saya setidaknya sampai ke tempat yang namanya Mergosono. Jadi satu kawasan di Malang yang tempat mereka diculik dan dibunuh. Ada 20-an ya, 20-an individu yang tewas di sana. Nah, sore ini kita akan berbicara tentang buku Indonesia Dalam Api dan Bara. Kenapa buku ini menjadi penting ya buat kita terkait dengan historiografi di Indonesia dan juga sejarah Kota Malang. Selain itu kita juga akan menyingkap misteri Cambuk Berduri, biografinya itu siapa sih dia, dan ada juga nanti sisi analisis bahasa yang digunakan dalam Indonesia Dalam Api dan Bara. Nah, saya akan perkenalkan para narasumber. Yang pertama, sebelum perkenalan narasumber, saya ingin bertanya, di sini kita akan bertanya lokasi domisili teman-teman ya. Boleh menggunakan klik atau masuk dalam menti.com dengan kode 4163778. Nanti kita akan lihat, ditulis saja domisili dari mana saja teman-teman yang sore ini hadir di acara bincang redaksi. Silakan teman-teman.
menti.com, kemudian kodenya 4163778. Ada yang dari Malang, Kediri. Ada lagi? Sleman, Jogja ya. Baik. Jakarta, Malang lebih banyak nih, orang-orang Malang banyak ya. Ada Tangerang, Salatiga, Bogor, Manado. Jauh ada yang dari Manado. Ada Depok, Cinere, oke. Iya. Oke. Nanti dimasukkan saja, nanti data akan terkumpul secara otomatis. Kita akan lanjutkan diskusi. Jadi kita menghadirkan 3 narasumber. 3 narasumber ini kebetulan adalah orang-orang Malang, meskipun saat ini domisilinya berbeda-beda ya. Jadi ada yang di luar kota Malang, ada yang di Malang. Yang pertama saya perkenalkan Mas FX Domini Bebehera, atau biasa dipanggil Mas Sisko. Selamat sore Mas Sisko. Ya, selamat sore, selamat sore. Ya, Mas Sisko ini adalah sejarawan dari Center for Culture and Frontier Studies di Universitas Brawijaya, dan saat ini sedang mengambil master di Universitas Gadjah Mada. Jadi di Jogja ya Mas sekarang ya Mas? Sleman ngaku Jogja. Nah, itu. Oke deh. Ya, Mas Sisko ini kami, ya saya dan Mas Sisko ini berjumpa saat tour dalam rangka 120 tahun Cambuk Berduri di Malang. Jadi kami berjumpa di Malang dan banyak diskusi. Disitulah kayaknya asik nih kalau kita berbincang terkait Cambuk Berduri gitu ya. Karena kota Malang ini kan sebenarnya menyimpan banyak cerita. Dan Cambuk Berduri punya sisi lain kota Malang gitu ya. Baik, kemudian narasumber kedua, Mas Arief Widodo Jati. Selamat sore, Mas Arief. Selamat sore. Ya, jelas Mas Arief ya? Iya, jelas. Ya, Mas Arief ini, nah ini yang agak ada keajaiban sih antara saya dan Mas Arief ya. Sebenarnya 2 tahun lalu, tepatnya 21 Agustus 2018, saya itu sempat mencari Mas Arief di Facebook gitu ya. Saya pasang status, Tuan dan Nyonya, adakah yang mengetahui kontak Mas Arief Widodo Jati? Dan tidak ada yang tahu gitu. Itu tanggal 21 Agustus 2018. Dan kemarin saya diingatkan bahwa Facebook saya pernah mengunggah status seperti itu, dan saya segera bilang ke Mas Arief, Mas Arief, ini 2 tahun lalu saya cari Anda loh. Jadi perjumpaan kali ini sepertinya sudah direncanakan sepertinya Mas Arief ya. Iya. Ini mungkin ada dukungan dari Cambuk Berduri juga nih atas terselenggaranya acara ini ya. Nah teman-teman, ini Mas Arief ini editor buku Indonesia dalam Api dan Bara yang terbit kedua kalinya di tahun 2004, dan saya beruntung 2 tahun kemudian saya baru beli, jadi agak terlambat gitu ya, tapi saya bangga dengan buku ini karena buku ini membuka wawasan saya terkait dengan sisi lain sebuah revolusi gitu ya. Dan bagaimana menuturkan cerita yang membangkitkan minat insani. Karena saya juga wartawan, jadi saya mempelajari juga gaya dia menulis. Nah, Mas Arief ini selain editor buku IDAP 2004, dia juga meneliti biografi Cambuk Berduri. Jadi kita nanti akan membahas sisi lain tentang Cambuk Berduri, siapa dia, kemudian perjalanan hidupnya seperti apa, dia pernah menulis di surat kabar mana saja, dan kapan nama Cambuk Berduri ini dipakai sebagai nama pena, dan di mana dia wafat gitu ya, sampai akhirnya. Dan kenapa kita atau
orang-orang Indonesia, termasuk dengan tentang sejarah jurnalisme, kenapa nama Cambuk Berduri ini tidak muncul dalam historiografi jurnalistik di Indonesia. Nah, ini nanti akan kita bahas. Yang ketiga adalah Mbak Nurensia Yanuar. Selamat sore, Mbak Renzi. Halo, Mas Yonata. Apa kabar? Selamat sore, Mbak. Baik. Ada di Malang ya, Mbak, ya, sekarang ya? Iya, di kota Malang, tercinta. Iya. Jadi Mas Sisko tadi di Sleman, Jogja. Oh ya, Mas Arief tadi di Bandung. Dan Mbak Renzi ini ada di Malang. Jadi ini orang-orang Malang yang sebenarnya punya kenangan kota Malang ini sehingga bisa cerita ke kita nantinya. Mbak Renzi ini ahli linguistik, kemudian doktornya dari Universitas Leiden, dan menariknya disertasi Mbak Renzi tentang Boso Walian. Jadi ada bahasa Malang gitu ya yang mungkin teman-teman juga mengenal, seperti kalau orang nyebut arek Malang ya kerang alam gitu ya. Jadi semacam itu. Jadi dan itu ternyata bisa dibikin disertasi ya. Saya juga takjub. Kemarin bisa saya coba dong, baca Mas. disertasinya. Oh, ini out of the box itu ya. Jarang orang yang melihat itu sebagai kajian budaya, tapi ini menarik sekali, kajian budaya dan bahasa gitu. Dan Mbak Renzi ini bekerja sebagai dosen di Fakultas Sastra, jurusan Sastra Inggris, Universitas Negeri Malang. Iya. Nah, saya dan Mas Sisko ini bertemunya di Malang saat 120 tahun Cambuk Berduri. Waktu itu jalan-jalan bersama JJ Rizal dan kawan-kawan dari Malang dan Jakarta. Kita keliling kota Malang mengunjungi situs-situs yang pernah disinggahi si Cambuk Berduri. Baik, sekarang mulai ngobrol-ngobrol ya, cerita lah ya. Kita Sabtu sore sambil ngeteh, kita cerita-cerita tentang si Cambuk Berduri dan bukunya Indonesia dalam Api dan Bara. Saya mempersilahkan Mas Sisko untuk memulai cerita sore ini ya, sebagai pengantar untuk teman-teman. Mungkin tidak semuanya pernah membaca Indonesia dalam Api dan Bara, tapi setidaknya setelah Mas Sisko nanti cerita, banyaklah yang tertarik tentang buku ini ya. Yang kalau ngomong-ngomong buku Indonesia dalam Api dan Bara sekarang harganya memang agak nggak masuk akal sih. Dulu mungkin sekitar 80 atau 100 ribu, sekarang bisa 250 ribu, bisa 300 ribu di toko online ya. Nah ini Mas Sisko, silakan Mas Sisko. Oke, terima kasih Mas Yohan. Selamat sore semuanya. Selamat bermalam mingguan kita di sini. Saya minta tolong untuk tayangan. Bisa Baik, ditampilkan. Ya, slide-nya ya. Ya. Terima kasih Mas Mahandis, Mas Yohan. Belanda masih jauh, ternyata Belanda sudah dekat dan Belandanya jadi moderator ini ya, pakai seragam seragam tentara 7 Desember. Izinkan saya untuk berbagi pengalaman membaca, juga menikmati. Jadi membaca tapi juga menikmati Indonesia dalam Api dan Bara. Sengaja saya mau menembak 73 tahun IDAP nanti bulan November. 75 tahun RI di sini bagi saya dua akronim, Republik Indonesia dan Revolusi Indonesia itu sendiri, dan tentu saja 106 tahun ngalam Boso Walian dari Kota Malang, begitu. Selanjutnya, ya, inilah lakon wayangan kita sore ini, yaitu Kwe Tiam Ching yang lahir tepat tahun 1900. Ben Anderson, salah satu peneliti yang kemudian membukukan banyak tulisan Cambuk Berduri dan menerbitkan ulang bersama Pak Arief Wejati, punya ciri khas kalau menulis mengenai seseorang itu selalu dilihat nuansa dari periodisasi waktu orang itu hidup.
Ben Anderson menulis bahwa cambuk berduri ini hidup di fajar abad baru. Dan tahun 1900 itu juga kelahiran dari gerakan pendidikan Tionghoa, ya, Tionghoa Huikuan, sekolah untuk Tionghoa perantauan, yang kemudian nanti sampai di Malang dibuka tahun 1904, lebih dulu daripada Pasuruan. Kwe Thiam Ching adalah nanti Pak Arief akan menjelaskan lebih lanjut siapa beliau, keturunan siapa, dan lain sebagainya. Beliau meninggal tahun 74, jadi usianya 74 tahun, hidup yang penuh warna. Ya. Bulan November tahun 47 beliau menerbitkan ini di Indonesia Dalam Api dan Bara. Di penerbitnya akhirnya ketahuan namanya Perfektas. Perfektas di Malang. Ditulis sebagai peringatan untuk anak cucu. Anak cucu. Bagi saya pribadi, saya beruntung bisa dapat cetakan pertama yang distribusinya tidak, ya bisa dibilang tidak merata dan tidak luas ya. Saya dapat ini justru di toko buku Universitas Islam Negeri Malang, di Malang. Maulana Malik Ibrahim. Dan mereka dapat ini distribusinya dari penerbit Elkis. Waktu itu tinggal 5 atau 6 dan dalam tempo seminggu langsung habis karena saya ngasih tahu teman-teman saya, dekonono, di sana ada tuh. Ternyata sisa-sisanya dan langsung direbut dan teman-teman langsung beli. Nah, IDAP ini sendiri mengapa sampai bisa terbit lagi tahun 2004? Ya tentu saja mau tidak mau Ben Anderson menulis disertasi mengenai revolusi Indonesia. Java in the Time of Revolution. Kebetulan di sini ada bosnya penerbit yang menerbitkan ulang disertasinya Om Ben ya, Mas Roni Agustinus, sesama diaspora Malang yang di Tangerang. Halo Mas, selamat sore. Nah, Mas Roni ini tentu saja menerbitkan ulang disertasinya Om Ben yang mengenai revolusi pemuda, dan waktu dekade 60-an, sewaktu Om Ben menemukan buku Lusuh Indonesia Dalam Api dan Bara ini, itu akan menjadi PR bahkan sampai beliaunya wafat di Batu tahun 2015. Meninggal dalam keadaan untuk proyek ini sedang menulis biografi, nanti Pak Arief juga akan menceritakan. Nah, Indonesia Dalam Api dan Bara ini tentu saja memberikan perspektif lain. Tentu saja ini berat dalam hal kalau ini diberikan ke anak-anak sekolah atau ke calon-calon guru sejarah di mantan IKIP misalnya. Kita tahu pendidikan karakter itu kan sesuatu yang positif, sesuatu yang baik, menanamkan, pokoknya karakter itu yang positif. Nah pertanyaannya, bagaimana mungkin kita tahu sesuatu yang terang kalau kita nggak tahu tempat yang gelap? Jadi artinya gelap dan putihnya revolusi Indonesia itu tentu saja akan menjadi sebuah kenyataan sejarah yang menarik untuk generasi kita sebagai warga negara, khususnya orang-orang yang lahir di Malang ataupun yang sedang meneliti atau tertarik dengan revolusi Indonesia. Jadi buku ini sendiri dimulai ketika periode Perang Dunia. Jadi di lembaran awal itu langsung bicara Cambuk Berduri mengenai tahun 1939 yang beliau menggambarkan Perang Dunia Kedua itu kayak orang main kartu ya, kayak orang main bridge. Itu menarik sekali. Dan kurang lebih 100 halaman lebih itu mulai periode akhir kolonial sampai pada periode akhir Jepang. Sisanya kurang lebih 100 halaman atau kurang dari 100 halaman itu mulai 17 Agustus sampai peristiwa pembantaian Mergosono. Akhir Juli tahun 1947. Jadi itu isi buku ini kurang lebih dari segi periodisasi. Tentang kekayaan istilah-istilah, bahasa, lelakon wayangan ataupun lelakon mungkin wayang potehi dan sejenisnya, itu nanti bagiannya Mbak Rensi yang akan membawa kita pada aspek multidimensional kebudayaan seorang Cambuk Berduri dan jiwa zamannya. Selanjutnya, nah, sebagai pembaca, tentu saja saya tidak cukup berhenti membaca dan berimajinasi, tapi saya mencoba untuk
membuat bagaimana sih caranya kita menikmati buku ini? Ya caranya dengan membuat jalan-jalan, jelong-jelong, halan-halan gitu ya. Dan tentu saja saya menembak situs-situs yang disebutkan oleh Cambuk Berduri itu sendiri. Jadi misalnya Zuster School, masih ada ya, sekolah orang Malang sekarang ngertinya Koryesu. Ini istilah-istilahnya saya pakai yang waktu itu menjadi sebutan di zamannya Cambuk Berduri. Ada Zuster School, ada Tionghoa Isa, kebetulan ada penulisnya juga ini tadi saya lihat Mas Rafandoli yang menulis 90 tahun. Tionghoa Isa juga hadir. Halo Mas, selamat sore malam mingguan. Bagi lidah kami, lidah-lidah keturunan Jawa ini nggak bisa ngomong Tionghoa Isa. Ngerti ini Tionghoa Isa, Tionghoa Isa. Walaupun istilah aslinya Tionghoa Isa, rumah sakit untuk Tionghoa. Nah, kemudian juga bilangan jalan gunung-gunung. Bilangan jalan gunung-gunung, Brahenburg. Kemudian kita hanya bisa sampai waktu itu ke Klenteng, Eng An Kiong. Mau ke Ang Hin Hyo waktu itu keburu-buru waktu. Karena waktu kami mengadakan acara ini, Malang waktu itu ada apa ya, kebaktian besar dari kalangan Muslim, jadi penuh dan macet sekali. Kemudian yang kelima ada gemeente Kayu Tangan. Ini juga kami belum seluruhnya eksplor karena macet waktu itu. Jadi kita cuman ke gemeente itu gedung balai kota hari ini, tapi kami bersyukur bisa naik ke lantai 2 di hari Minggu. Petugasnya mau membukakan pintu. Dan Kayu Tangan ini hanya sampai di depan gereja Kayu Tangan saja. Nah, untuk yang terakhir ini juga belum kesampaian karena jaraknya agak jauh. Frustration dan Penjara Lowokwaru. Penjara Lowokwaru ini menarik setelah kami mengadakan acara turne ini. Penjara Lowokwaru dalam tempo 2-3 bulan buka sebagai museum. Jadi mereka penjara yang masih aktif tapi membuka dirinya untuk museum. Anda bisa hadir atau datang ke sana, tentu dengan protokol kesehatan ya. Nah, Cambuk Berduri menuliskan hal-hal ini semua. Sengaja saya tidak saya tidak mengorganisir kita datang ke acara Cambuk yang privat ya. Dalam hal ini mengunjungi rumah-rumahnya, mengunjungi rumah sembahyang keluarganya, rumah familinya yang di kota tua dan lain sebagainya. Jadi kami masih menembak tempat-tempat public space yang disebutkan Cambuk Berduri dalam waktu itu fokus kami ya revolusi. Itu sesuatu yang mengerikan dan horor sekali. Mary Sommerhead Hess itu menulis mengenai sebuah artikel jurnal mengenai terbunuhnya atau pembantaian Tionghoa selama periode revolusi ya. Tentu saja Malang disebut pada waktu itu. Selanjutnya. Nah, tentu saja jalan-jalan nggak cukup dong, kita cuma lihat-lihat tempat, ya harus ada makan-makan enak gitu ya. Makan-makan enak di tempat yang juga enak gitu. Nah, Cambuk Berduri pernah membuat foto, dan menurut informasi di buku IDAP, itu adalah Societet Boring. Societet Boring sekarang jadi Hotel Shalimar, dulu gedung RRI lama. Tetapi Pak Arief selaku editor masih menyangsikan ini tempat betul apa tidak, ini Hotel Shalimar sekarang atau jangan-jangan foto ini di luar kota Malang misalnya. Nah, terlepas dari itu semua, fakta sejarah menunjukkan bahwa tempat ini memang pernah menjadi Societet dan tidak tertutup seperti Societet Concordia yang menjadi Sarinah hari ini. Tempat ini bisa diakses dan sampai tahun 50-an ini masih menjadi Societet. Nah, kenapa lantainya hitam putih? Karena dulu adalah loji Freemason. Di Malang ada 2 loji Freemason. Tidak semua kota di Jawa itu punya 2 loji. Malang salah satu yang punya 2 loji. Dan anggota-anggota Freemason masih banyak makamnya di Sukun ya. Tentu saja banyak yang hancur, tapi sebagian yang masih bisa dikenali masih ada simbol jangka terbalik itu.
Nah, ini foto yang cukup menarik. Menurut JJ Rizal, ini khas periode tahun 30-an untuk busananya Cambuk Berduri, dan katanya ada penjahit khusus di Jakarta, saya lupa di pasar mana atau di bagian mana itu, yang memproduksi. JJ Rizal yang bisa ngerti ini motif celana apa, topinya apa, dan jasnya apa. Yang jelas ini mewah sekali ya pada zaman itu, baik motornya maupun busananya. Selanjutnya. Sambil nunggu selanjutnya. Oke, sip. Jadi selain tour tadi, kami mengakhiri tour kami di hotel tadi sambil makan-makan di tempat itu. Ya lumayan, asoy lah. Nah, mengenai ini, teror itu mulai muncul pada masa sesudah Indonesia merdeka itu ya, ketika awas mata-mata musuh. Awas mata-mata musuh. Ini bisa menimpa siapapun dan bisa terjadi di mana saja. Cambuk sendiri melihat, menyaksikan bagaimana propaganda ini bisa memakan korban yang cukup mengerikan ya, dieksekusi di depan orang banyak secara massal. Next selanjutnya. Tayangan selanjutnya. Ya, sambil menunggu selanjutnya. Yang dilihat oleh Cambuk Berduri pasca Indonesia merdeka, nyawa meregang di depan publik tadi itu terjadi di kayu tangan. Di kayu tangan. Dan bagaimana ungkapan Cambuk Berduri menggambarkan proses eksekusi itu, dia melihat seorang lelaki di atas auto, ya macam kayak truk begitu mungkin. Ya, ini dia. Jadi dia menggambarkan selagi di kayu tangan, saya nampak satu auto. Di bak belakang ada digantung seorang Indonesian lelaki, telanjang bulat. Jadi di istilah Jawa ini kan diudani ya, ditelanjangi begitu. Digantung dengan kaki tangannya, diikat pada tiang yang di bagian kepalanya didoyongkan ke bawah. Ini periode akhir 45. Kalimat lanjutannya itu bisa dibaca di idap. Dan kepala orang ini diantemi, dipukul. Cambuk menggambarkan ungkapannya itu kayak orang main kenong kempul gong, kalau wayangan itu loh. Kenong kempul kan gong. Dan menurut Cambuk itu kayak handuk yang dihajar itu kan keluar cipratan air ya, tapi ini cipratan darah. Cambuk mengakhiri ingatan dia mengenai eksekusi awas mata-mata musuh di kayu tangan ini dengan, saya tidak tahu orang itu masih hidup atau mati, tapi kayaknya kebanyakan sudah mati. Jadi mungkin sudah tidak bernyawa lagi, dan itu kejadiannya di sepanjang kayu tangan. Jadi kalau misalnya Anda di Malang gitu ya, Anda di Malang malam-malam di atas jam 12 malam, cobalah lewat kayu tangan sambil membayangkan peristiwa ini. Sensasinya mungkin akan lebih serem gitu ya. Selanjutnya. Kayu tangan sendiri itu kan sesuatu tempat yang berkelas ya, itu tempat pertokoan. Tapi di zaman sesudah Indonesia merdeka, itu bisa menjadi tempat publik juga. Dan salah satunya akan diperlihatkan kenapa Malang di era Cambuk Berduri sesudah Indonesia merdeka padat sekali. Banyak kegiatan-kegiatan politik yang berlangsung di Malang. Kenapa seperti itu? Karena Surabaya secara tidak langsung agak lumpuh sesudah perang 100 hari di Surabaya. Otomatis semua kegiatan administrasi politik pindah ke Malang juga pada masa itu. Maka Republikan, pemerintah Indonesia banyak menyelenggarakan acara-acara juga di Malang. Selain acara-acara yang diselenggarakan pemerintah, badan-badan perjuangan juga. Semisal contoh Kongres kedua Pesindo, Pemuda Sosialis Indonesia,
yang kelak tahun 50-an menjadi Pemuda Rakyat, salah satu lembaga yang terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia, pada bulan November tahun 46 mengadakan kongresnya di Bioskop Rex. Bioskop Rex. Bioskop Rex itu di Malang itu ada dua alun-alun ya, alun-alun kota dan alun-alun Bunder. Bioskop Rex sekarang jadi Bank Lipo. Sekarang apa? CMB ya kalau nggak salah. Dulu Lipo Bank, sebelahnya kabupaten itu. Mereka mengadakan kongres di situ. Otomatis kayu tangan dan daerah sekitar alun-alun menjadi tempat-tempat perjuangan juga pada masa itu. Lalu yang kedua cukup fenomenal adalah kongres pertama Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, SOPSI, pada Mei tahun 1947. Di foto sebelah kiri ini adalah defile Laskar Pesindo yang diadakan di Stadion Malang. Di Stadion Malang. Mohon maaf ini saya harus kayak tim promosinya margin kiri jadinya. Foto ini jadi sampul bukunya Yosua, sejarawan lulusan Universitas Indonesia yang meneliti Pesindo. Ini foto yang diambil di Malang, di Stadion Malang waktu defile dalam rangka kongres ini. Lalu foto yang sebelahnya ini menampakkan Blok Sil. Blok Sil ini utusan Serikat Buruh Belanda, Vak Sentral Gabungan Serikat Buruh Belanda yang diutus ke Malang untuk mengadakan kongres SOPSI. Jadi dia bayangkan dia orang Belanda tapi memberi dukungan pada Revolusi Indonesia. Yang hadir itu utusan dari Prancis, Yugoslavia, Soviet, dan juga Belanda sendiri. Jadi menarik, Belanda tidak serta-merta menolak Revolusi Indonesia, tapi kekuatan kirinya seperti buruh itu justru mendukung. Dan yang paling fenomenal selanjutnya, slide selanjutnya, adalah sidang BP Kenip. Sidang BP Kenip, ya pengganti parlemen pada masa Revolusi Indonesia lah. Foto ini sengaja saya pilih karena ini foto yang paling membuat di kalangan fotografi, sejarah fotografi ya, Hatta yang paling ekspresif itu sejauh ini menurut mereka adalah ketika dia pidato berapi-api di Malang. Ini tepatnya di Societet Concordia yang kemudian dirubah menjadi Gedung Parlemen Rakyat, sekarang Sarinah, dan di sana pemerintah, dalam hal ini Hatta dan Soekarno, meminta semua organisasi politik mendukung Perjanjian Linggajati. Ini sidang yang sangat panas sekali. Jadi kita bisa membayangkan di Malang pada masa itu, di eranya Cambuk Berduri, gelora api revolusinya luar biasa. Luar biasa. Banyak kegiatan politik, banyak aksi massa, dan lain sebagainya. Selanjutnya. Mas Sisko mungkin bisa cerita tentang ini ya, kejadian-kejadian yang ada di buku itu yang mungkin sisi sosiokultural masyarakat Malang waktu itu yang menggambarkan situasi waktu itu gitu. Kira-kira ada nggak, Mas? Oke. Tapi saya jelasin slide ini dulu ya. Oke, Mas, siap. Nah, Cambuk Berduri ini tinggal di Malang sampai tahun 1949, kemudian tahun 49 beliau meninggalkan Malang. Karena Malang tadi menjadi pusat politik pengganti Surabaya dalam tanda kutip, maka para Tionghoa progresif nasionalis juga banyak yang mondar-mandir di Malang. Ini salah satunya. Sorry yang ke bawah itu Pak Wihimbi ketutupan. Yang paling atas sebelah kiri itu Xiao Gyeokchan. Kelak akan menjadi Sekjen Baperki, salah satu bapak pergerakan yang memperjuangkan kewarganegaraan Indonesia secara lebih terhormat bagi kalangan Tionghoa. Yang di tengah ini barusan meninggal dalam usia 98 tahun, Pak Go Ginchuan. Go Ginchuan ini salah satu orang yang tahu bahwa penulis Indonesia dalam Bara dan Api itu Kwe Thiam Ching ya, Pak Arif. Disebutin di IDAP juga. Kemudian yang atas sebelah kanan itu adiknya Xiao Gyeokchan. Xiao Gyeokchan punya adik ini Xiao Gyeokbi. Pak Xiao Gyeokbi ini ketua, salah satu orang yang nanti juga menjadi pengurus Tionghoa Isa, Ang Hinho, dan lain sebagainya. Kemudian yang warna kuning ini Oi Haijun, salah satu petinggi CCPKI, ini juga dari Malang. Jadi orang-orang ini semua tinggal di Malang, termasuk Cambuk Berduri. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana rupa Malang pada masa itu dan khususnya para nasionalis progresif Tionghoa pada masa itu. Tentu saja Cambuk Berduri ini orang yang lebih senior daripada orang ini semua ya. Waktu revolusi Cambuk Berduri sudah usia 40-an.
Sudah 47 tahun waktu dia mengakhiri nulis buku itu. Jadi sudah senior lah. Dia temannya Doel Arnowo, Dr. Sutomo, dan lain sebagainya. Mungkin naik selanjutnya. Mengenai sosiokultur Malang sendiri, Cambuk ini cukup menarik menggambarkan Malang. Bagi dia, dalam memori usia 10 tahunnya, itu ada di buku Menjadi Cambuk Berduri, Malang ini kota yang dibilang kota tapi deso gitu, deso. Jadi masih banyak pohon-pohon besar, dan juga dia masih melihat bagaimana opas atau polisi zaman dulu itu nangkep maling, dan dalam keadaan nangkep maling itu kebelet kencing lah si polisi ini, dan dia kemudian bilang ke maling itu, mandek kan, mereka jalan ya, mandek, berhenti, kemudian polisi itu kencing di balik pohon, setelah kencing balik lagi, ngambil talinya si maling tadi, bilang, melaku jalan ya, jalan, jadi jalan lah. Jadi bagi Cambuk, kota Malang ini kota tapi deso gitu. Saya juga bisa membayangkan sih, ada video tahun 30-an, ada Cikar itu gerobak yang dibawakan oleh sapi ya. Itu masih lewat di depan gereja Kayu Tangan depan toko Un, tahun 30-an. Sekarang mana ada ya kita bisa membayangkan ada Cikar dengan sapi lewat di situ, mungkin sudah di stop sama polisi. Tapi di zaman tahun 30-an itu ada. Dan Malang di era Cambuk kecil itu sudah ada tram ya. Tram dibangun di Kota Malang tahun 1800 akhir. Di sini ada ahlinya tuh Mas Cahyana, tadi saya lihat hadir juga di sini. Jadi Malang meskipun deso tapi dari segi infrastruktur lumayan. Nah ini adalah, saya mau kasih contoh bagaimana suasana Malang yang sekarang dari situs yang tadi kami sebutkan yang dicatat Cambuk Berduri. Ini sekarang jadi Geraha Tumapel. Dulu zaman saya kuliah S1 ini Wisma Tumapel. Ini sesudah direnov ya. Sesudah direnov. Di bulan Februari kemarin. Selanjutnya. Ini saya ambil dari buku Yubelium tempat ini. Tempat ini dulu Hotel Splendid. Kenapa Splendid? Karena tempatnya itu di atas tebing sungai dengan pemandangan yang spektakuler ya hari itu, zaman itu. Jadi ini tempat yang menyenangkan gitu. Karena kalau Anda ke sana dan merem gitu ya, memejamkan mata, yang terdengar itu hanyalah suara desiran angin karena di situ banyak bambu dan juga air yang masih deras di bawahnya. Ini salah satu tempat yang spektakuler kalau Anda berhasil masuk ke bagian dalamnya. Kami ke bagian dalamnya. Nah, ini buku Yubelium tahun 36, tahun 1936 dari Hotel Splendid. Coba kita nengok suasananya kayak apa dulu. Selanjutnya. Tayangan selanjutnya. Ketika eranya Cambuk Berduri, Hotel Splendid ini sesudah Jepang dan periode Indonesia Merdeka namanya Hotel Negara. Di IDAP ada ditulis itu. Jadi ini menjadi hotel, tetap hotel negara karena waktu itu banyak sekali delegasi politik yang nginep ya untuk menghadiri acara-acara di Malang. Dan Cambuk Berduri melukiskan peristiwa tanggal 31 Juli yang monumental ketika Bumi Hangus Malang. Bumi Hangus Malang itu berlangsung lebih dari 5-8 hari ya. Dimulai tanggal 21 Juli malam kalau di IDAP disebutkan itu. Menggunakan dinamit tentu saja. Jadi bumi hangus bukan hanya diobong, dibakar rumah, tidak. Tapi ada dinamit-dinamit yang juga diledakkan. Tempat ini Sisko juga, temponya bisa dipercepat. Nah. Oke. Tempat ini menjadi salah satunya yang kena sasaran bumi hangus. Dan nanti Cambuk Berduri akan lewat sekitar sini. Selanjutnya. Ini pemandangan dari Hotel Splendid. Jadi ceritanya Cambuk Berduri itu ingin mengungsikan tante atau bibi dari pihak istrinya. Tanggal 31 Juli. Dia sebut itu II ya, II dari istrinya, istilah Tionghoanya. Dari rumahnya yang dirampal
dia mau membawa ke pengungsian di rumah familinya di Kota Lama. Otomatis harus lewat daerah balai kota dan juga hotel negara ini atau hotel Splendid ini. Dia akan melewati jembatan, dan sebelum melewati jembatan, para pemuda revolusioner nyegat. Hop, 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 stop, stop. Lewat jalan lain. Karena jembatan ini mau diledakkan. Berhenti sampai situ ceritanya. Tapi faktanya jembatan ini sepertinya gagal untuk diledakkan atau terlalu kokoh untuk diledakkan dengan dinamit pada masa itu. Jadi jembatan ini masih utuh dan sampai sekarang masih bisa dilalui ya, masih menjadi tempat ini. Tapi setidaknya dari gambar ini kita bisa membayangkan bagaimana Cambuk Berduri gonceng naik sepeda pancal, bawa tante istrinya untuk mengungsi, dan ketakutan sekali tantenya itu melihat banyak bangunan yang masih terbakar, banyak suara-suara percikan, ledakan kaca, dan itu semua dilalui oleh mereka berdua. Selanjutnya, tur kami itu diliput karena salah satu jurnalis Tempo juga ikut. Tempo ini sudah ini kali ketiga mengangkat Cambuk Berduri lagi. Tahun 2004 mereka bikin edisi Cambuk Berduri, Selingan. Kemudian waktu Ben Anderson meninggal tahun 2015 mereka juga membuat satu artikel mengenai Ben dengan Cambuk Berduri. Ya ini yang ketiga. Mereka tanya sama saya, kira-kira apa yang harus ditembak ini kalau kita ngomongin Cambuk Berduri? Ya saya bilang Cambuk Berduri akhirnya mau ngaku tahun 70-an mengenai dalang tragedi Mergosono itu. Dan ternyata itu kan temannya sendiri. Kalau nggak salah namanya Pramu atau Pratu, nanti Pak Arief bisa menjelaskan presisi namanya siapa. Jadi dalang tragedi Mergosono ini ya kenalannya Cambuk Berduri juga waktu zaman masih ikut di Stadswacht itu tadi, penjaga kota. Dia pernah menjadi penjaga kota bentukan Belanda sesudah perang ya. Selanjutnya, saya nggak berani menampilkan foto-foto. Saya nggak berani menampilkan foto-foto pembantaian Mergosono. Ini salah satu foto yang saya ambil. Ini foto sisa-sisa 25 orang yang menjadi korban pembantaian Mergosono itu. Jadi mereka dimasukkan ke dalam satu gudang dan dibakar hidup-hidup. Saya tidak tahu apakah mereka mengalami siksaan sebelum dibantai. Karena tampaknya pada waktu itu tidak ada visum et repertum yang juga dilakukan. Tapi sesudah tentara kerajaan Belanda Kenil Marinir datang ke Malang, ini sisa-sisa hayat yang bisa dikumpulkan, dan ini salah satu yang bisa dipotret pada masa itu. Dan sebenarnya dari segi pembantaian Tionghoa sendiri pada masa revolusi, Cambuk Berduri luar biasa bisa memberikan detail-detail atau rinci-rinciannya ya, ketimbang di tempat lain juga seperti Nganjuk. Nganjuk juga terjadi kasus-kasus seperti ini. Tetapi sayangnya di sana tidak ada orang seperti Cambuk Berduri yang menuliskan dengan detail mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada mereka yang naas ini. Selanjutnya, lalu kenapa kok orang lupa atau orang tidak mengerti atau ini tidak menjadi sesuatu yang wah penting loh Indonesia dalam bara dan api ini dalam sejarah Indonesia? Saya pikir karena ini dugaan saya. Karena isinya itu kan memperlihatkan hitam dan putih ya. Bahkan menertawakan sisi gelap. Cambuk kalau nggak salah pernah bilang, kalau hidup di zaman yang gila itu ya kita harus bisa menertawakan kegilaan itu juga. Kurang lebih begitu ya secara eksplisit. Ini sama modelnya dengan karyanya Idrus. Karya Idrus Surabaya. Surabaya ini Idrus juga menuliskan sisi-sisi yang dianggap satir. Sisi-sisi gelapnya revolusi kita yang dia lihat dari kasus Malang, Surabaya sendiri, dan Mojokerto, Jombang juga. Dan mereka berdua sama-sama menerbitkan tahun 47. Tahun 47. Dan kalau kita melihat narasi keduanya, kurang lebih ya mirip. Ada konyol-konyolnya, ada ngesel kene, tapi ya kok kayak gitu ya revolusi kita. Ya ini kenyataannya memang seperti itu. Dan karya Idrus sendiri kan debatable, menjadi perdebatan. Dan tidak banyak dilihat orang. Saya nggak yakin kok di guru-guru bahasa Indonesia akan mengacu pada karya ini kalau membahas angkatan 45 misalnya. Selanjutnya, agak dipercepat ya, Mas Sisko ya. Ya ini udah penutup kok, tenang aja Mas. Nah,
Ini slide terakhir. Lalu apa hubungannya si Idrus, Cambuk Berduri, sama Ben Anderson? Yang menarik buat saya adalah Om Ben itu pernah menerjemahkan Surabaya. Surabayanya Idrus. Di jurnal Indonesia Cornell. Lalu kita tahu Om Ben juga bersama Pak Arief menerbitkan ulang Indonesia dalam Api dan Bara. Karyanya Kwe Thiam Ching. Dan kita bisa memaklumi Om Ben Anderson melakukan itu semua juga bagian dari pendokumentasian revolusi kita karena Om Ben juga meneliti disertasinya mengenai revolusi pemuda. Jadi saya pikir 3 foto ini cukup menjelaskan benang merah di antara mereka dan itu semua bisa kita lihat bahwa revolusi kita itu ya hitam putih dan ada wilayah abu-abunya. Jadi kalau Anda belum baca buku Indonesia dalam Bara dan Api dan Anda belum punya, mari kita doakan semoga Pak Arief bisa menerbitkan ulang buku ini nanti. Terima kasih. Terima kasih Mas Sisko. Ya, menarik sekali pembahasan Mas Sisko tadi dengan gaya travelers ya, dengan gaya pejalan mampir-mampir ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi atau disebut dalam buku Indonesia dalam Api dan Bara. Hal yang menarik terkait dengan penuturan tadi adalah sebenarnya kita bisa menarik benang merah terkait dengan revolusi Indonesia yang sebenarnya buku ini pentingnya adalah bisa menampilkan sisi gelap ya. Kalau sisi kemenangan, sisi kejayaan, mungkin buku-buku lain sudah banyak yang menceritakan. Tapi di sini Cambuk Berduri dia mengungkapkan sisi, karena dia menggunakan nama samaran ya, jadi mungkin dia lebih lepas bisa merekam situasi sesungguhnya seperti apa sih keadaan Malang waktu itu, yang sebenarnya mewakili juga keadaan kota-kota lain di Indonesia. Baik, berikutnya sesinya Mas Arief Widodo Jati. Nah, ini terkait dengan penelitian Mas Arief yang kelak akan dibukukan, jadi biografi Cambuk Berduri. Sebelum buku terbit, kita sharing di forum ini dulu deh. Kira-kira seperti apa sih perilaku sosok Cambuk Berduri ini ya, kesehariannya gitu ya, menurut penuturan-penuturan orang-orang yang sempat dihubungi Mas Arief gitu ya, atau mungkin terkait dengan perjalanan hidupnya ya. Kenapa dia sendiri tidak tampil dalam dunia pers ya? Mungkin tampil terakhir ya di Indonesia Raya tahun 70-an yang sebenarnya di harian itu dia mengungkapkan sisi-sisi lain yang ada di buku idap yang tidak dituliskan, dia tuliskan di buku di harian Indonesia Raya. Silakan Mas Arief untuk memaparkan. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Saya mau cerita pengalaman umur Kwe Thiam Ching. Kalau lihat perjalanannya, umurnya 74 tahun, sampai 74 tahun. Tetapi kehidupannya itu cukup unik dan berbeda dengan kalangan Tionghoa pada umumnya. Dia lahir 1900, yang kalau seperti tadi diceritakan Sisko, dia memasuki dunia yang baru. Dan yang agak mengejutkan oleh keluarganya, dia tidak dimasukkan pada saat umur 7 tahun. Dia tidak dimasukkan ke THHK yang saat itu digunakan untuk orang-orang Tionghoa, tapi dia justru disekolahkan di ILS. Kalau baca dari tulisan-tulisan dia waktu di Indonesia Raya, dia bilang dia tidak tahu kenapa dia disekolahkan di ILS. Dan kalau baca dari pengantar Ben di Indonesia dalam Api dan Bara, Ben menduga bahwa dia disekolahkan dan diterima di ILS karena dia ada keturunan dari seorang kapiten Tionghoa. Tapi kalau baca di menjadi Cambuk Berduri, dia bilang mungkin dari orang yang menjadi tempat indekos saya
itu yang memungkinkan saya diterima di ELS. Belakangan saya coba cari-cari, ada tulisan dia sekitar tahun 24, di mana dia bilang, saya mulai dari umur 4 tahun itu diindekoskan dan diangkat anak oleh keluarga Belanda di Eropa. Dan di beberapa tempat yang lain, dia bilang seperti diangkat anak oleh bekas residen. Ada dia disebut bekas residen. Nah, jadi dia sudah semacam berpisah dengan keluarganya mulai dari umur 4 tahun sampai umur 16 tahun. Dan di indekosan itu dia belajar bahasa Belanda mungkin, dan sehari-hari dia pasti akan berbahasa Belanda. Sehingga bahasa Belandanya bagus. Tapi waktu dia masuk ke ELS, bahasa Belandanya masih belum terlalu bagus. Dan di tulisan itu dia bilang, justru karena bahasa Belandanya tidak bagus, dia tidak bisa mengeja French untuk Perancis. Dia selalu salah jadi France. Dan France itu, nama itu yang kemudian oleh teman-teman Belandanya dipakai buat kalau bahasa Malangan poyoan atau ejekan ke dia. Nama itu yang buat teman-teman banyak yang di belakangan di hari tuanya dia disebut juga dengan nama Franz. Padahal itu asal usulnya dari nama poyoan dari teman-temannya di ELS karena dia salah sebut itu. Jadi umur 4 tahun sampai 16 tahun dia ada diindekoskan di keluarga Tionghoa, yang kalau menurut dia di lain tulisan dia disebut diangkat anak oleh keluarga itu, yang memungkinkan dia masuk ELS. Jadi itu yang kemudian banyak memberikan kesempatan kepada dia untuk bisa berbahasa Belanda dengan sangat bagus. Nah, sesudah untuk kalangan Tionghoa mestinya dia di THK atau di HCS lah paling enggak, tapi dia di ELS itu sekolah yang sangat elit ya pada zaman itu, untuk hanya untuk anak-anak patih atau anak-anak bupati dan orang-orang anak-anak Eropa saja yang bisa di sana. Kalau Tionghoa mungkin keturunannya kapitan. Nah, sesudah umur 14, dia kalau membaca ceritanya di buku yang satunya, di Menjadi Cambuk Berduri, dia pernah melanjutkan ke Mulu di Tulungagung. Saya cari-cari Mulu di Tulungagung, rasanya sebetulnya bukan Pulau Tulungagung, tapi pada saat itu karena nama Tulungagung, tapi itu juga termasuk di Kediri. Jadi dia kayaknya setengah dari sekitar 3-4 tahun di Mulo, di Kediri Tulungagung itu, terus kemudian dia menyelesaikannya di Mulo di Malang. Jadi pada sekitar umur sekitar 18-19 dia selesai Mulo. Dan sesudah selesai Mulo, dia sempat kerja di Nierop. Di Nierop itu kayaknya dia jadi clerk ya, pegawai yang catat-catat segala macam. Dan pekerjaan yang kesan saya sangat membosankan buat dia. Di salah satu tulisannya di Sintitpu, dia cerita tentang orang lain yang bekerja jadi clerk, dan dia cerita bagaimana membosannya pekerjaan orang itu. Tapi dia tidak menyebut nama. Dugaan saya sih sebetulnya bagian dari ceritanya dia juga. Yang pasti sesudah dari Nierop, dia kemudian ke Bandung. Dia bekerja di Manblad Laipo. Manblad Laipo itu pemimpin redaksinya Tio Isin, dan mereka memang meniru majalah Amerika, American Magazine,
itu yang mereka tiru. Dan saya nggak tahu, kayaknya dia cuma sekitar 1 tahun 2 tahun di Bandung, terus kemudian diajak ke Pewarta Surabaya. Nah, gambar ini adalah gambar emblemnya Stadtwatch, dan ini rasanya salah satu yang sebelumnya tadi itu salah satu iklan dari Indonesia Dalam Api dan Bara yang diterbitkan Perfectas. Jadi ini tentang LiPo, iklan LiPo yang dikeluarkan di Prangerbode. Jadi majalah itu usianya sampai sekitar tahun 25, terus kemudian pindah berubah jadi majalah, jadi koran ya. Jadi dari majalah kemudian jadi koran. Sampai sekarang saya belum ketemu di Perpustakaan Nasional itu majalah LiPo. Mestinya ada masih dalam bentuk cetakan. Mestinya karena beberapa peneliti yang lain sempat menuliskan tentang LiPo ini. Mungkin nanti kalau ada yang pernah ketemu, silakan share aja. Lanjut. Ini adalah iklan. Kesan saya reproduksi dari iklannya Stadtwatch yang dipakai si Kue Tiam Ching waktu dia cerita 3 orang. Yang satunya hidungnya bangir, satunya hidungnya mekrok, dan satunya pesek. Untuk melambangkan orang Belanda, Jawa, sama orang Tionghoa. Tapi ini di reprod gambarnya. Jadi dia pada saat di Surabaya, dia bersama dengan Lim Kun Hian, dan itu memang teman dia yang cukup erat ya. Dan Lim Kun Hian sendiri seperti kita tahu di dunia jurnalistik memang dia salah satu tokoh yang menonjol, umur sekitar 18-19 sudah jadi pemimpin redaksi waktu di Kalimantan, terus kemudian dia di Surabaya, di Pewarta Surabaya, dan dia tarik si Kue Tiam Ching di situ. Nah, kesan saya dan juga dari Ben, dia Kue Tiam Ching ini memakai nama Cambuk Berduri itu sekitar 24, memakai nama samaran. Tapi sebelum itu, Kue Tiam Ching juga pakai nama samaran lain di STP, di Pewarta Surabaya. Dan nama samaran itu ada yang dia pakai, sebelum itu dia pakai nama Togok. Tapi terus kemudian dia pakai nama Cambuk Berduri. Dan ini yang nama samaran lain juga ada beberapa lainnya yang dia pakai. Jadi kesan saya untuk nama samaran itu selain tergantung situasi juga tergantung dari kebutuhan. Juga dia berusaha mencari-cari nama yang tepat, karena kemudian sekitar tahun 39 sesudah dia sering pakai nama Cambuk Berduri itu, yang isinya sangat sering serang grup lain atau jurnalis lain, atau terutama sikap-sikap dari tokoh-tokoh Tionghoa Hui. Nah, kayaknya kesan saya belakangan dia pakai nama lain juga karena sekitar tahun 39 dia bekerja lagi di Sintitpo, jadi penulis, dan dia pakai nama yang lain juga. Termasuk waktu dia di Matahari, dia juga nggak pakai nama Cambuk Berduri, karena seperti kita tahu Matahari modalnya ada dari Oei Ching Ham Concern, dan Oei Ching Ham, anaknya Oei Ching Ham kan salah satu
pendirinya Chunghwa Hui. Jadi agak seperti menjilat ludahnya sendiri ketika sebelumnya dia menyerang Chunghwa Hui, kok dia bekerja di Matahari. Jadi di situ dia pakai nama yang lain lagi. Jadi itulah nama-nama itulah yang yang sering yang dia pakai untuk berbagai tulisan-tulisan yang muncul di dia. Nah, yang menarik sesudah kemerdekaan dan kemudian sekitar tahun 54 dia pindah ke Jakarta, 52-54 itu dia pindah ke Jakarta, tulisannya nggak ada sama sekali. Baru sekitar tahun 70-an tulisannya nongol lagi. Nah, saya sempat menemukan jejaknya sekitar tahun 54 pindah di Jakarta. Istrinya, kalau kita baca ini, mereka pernah tinggal di Jalan Cendana. Jadi kalau zamannya Orde Baru, Jalan Cendana itu jalan yang angker, Wei Tianqing pernah tinggal di sana. Dan kemudian dari Cendana itu mereka pindah ke Jalan Sukabumi. Tapi adiknya dia juga tinggal di sekarang Jalan Banyuwangi, kalau nggak salah dulu di Jalan Panarukan, di Menteng juga. Nah, kesan saya kenapa si Kwe Tiamching nggak bisa eksis lagi atau dunianya menurun tahun 50-an, itu karena pers Tionghoa sudah mulai habis satu sama lain ya. Tinggal Star Weekly, Sinpo, dan Star Weekly bahasanya nggak menarik dulu ya, kesan saya. Dan mungkin juga teknologinya sudah berubah. Sejauh yang saya tahu, Kwe Tiamching menulis itu dengan tulisan tangan. Ketika tahun 50-an sudah mulai banyak yang pakai mesin ketik, itu akan susah. Tahun 74, waktu dia nulis di Indonesia Raya, itu orang-orang editor di Indonesia Raya kesulitan juga kadang-kadang mengetik ulang itu dari tulisan tangan ke ketik. Jadi itu yang menjelaskan kenapa banyak salah, terutama bahasa Belanda itu salah di Indonesia Raya. Karena dari tulisan tangan. Dan mungkin si pengetiknya, tukang ketiknya tidak terlalu mengerti atau tidak tahu ya, terutama kayak misalkan bahasa Belanda atau bahasa Jawa Timuran. Jadi itu yang menimbulkan kesalahan. Nah, itu kesan saya kenapa dunianya sudah berubah dan si Kwe Tiamching hidup atau jurnalisme yang tahun itu dan bahasa Melayu pasaran pada tahun 50-an berangsur-angsur mulai susut pemakainya, berangsur-angsur juga mulai nggak dipakai. Orang-orang Indonesia banyak pers yang disebut pers nasional lebih banyak memakai bahasa-bahasa Indonesia yang lebih baku, bukan bahasa Melayu pasar lagi. Mungkin untuk sementara itu aja. Kalau nanti ada pertanyaan, nanti bisa kita teruskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Arief. Kwe Tiamching ini kan sebenarnya dia ugal-ugalan gitulah ya. Dia sebenarnya cukup nakal, dengan gaya bahasanya pun dia nakal ya. Jadi dan catatan dari Mas Arief sendiri, Kwe ini kan dia pernah berapa kali ya? 9 kali terkena delik pers gitu ya, dan 6 lolos gitu ya. Tapi sisanya 3-nya dia harus mendekam dalam tahanan.
Nah ini sebenarnya sebelum dia menulis Indonesia dalam Api dan Bara ini sebenarnya perilaku dia dalam pers seperti apa sih Mas sebenarnya, tulisan-tulisan dia gitu sehingga membentuk karakter di IDAP ini. Kalau dia tulisan-tulisan dia dan tulisan kayaknya wartawan zaman itu ya lebih banyak yang polemikal. Tulisan dia juga polemikal dan terutama menyerang orang. Dia sempat berpolemik panjang lebar dengan antara lain ada salah satu koran di Jombang waktu itu namanya Cahaya Pagi, itu dia habis-habisan berpolemik habis-habisan dengan penerbit di Jombang itu. Juga dia pernah habis-habisan menyerang Bintarti atau Hahakan. Dan yang saya belakangan baru tahu, karena membaca tulisannya Ravandu, dia pernah kerja di Cahaya Siang di Malang, yang pemiliknya itu keluarga Kue juga namanya. Nah, anehnya di salah satu tulisannya di Sintipu, dia pernah menyerang habis-habisan keluarga Kue ini. Karena salah satu adiknya keluarga Kue ini menipu orang-orang Tionghoa dengan semacam arisan dan kemudian membawa lari uang orang-orang Tionghoa ini. Terus pada saat itu ada Kue Tiam Ching ditahan karena preventif itu karena pers. Dia kemudian bandingkan kalau ini kriminal, kalau ini karena membela si Kue Tiam Ching ditahan karena membela kepentingan publik. Kalau keluarga Kue ini karena kriminal. Jadi itu yang dia serang habis-habisan. Tapi anehnya ya itu tahun 34 dia bekerja di sana dan dia pakai nama Kue Tiam Ching. Saya belum lihat tulisan-tulisan dia yang lain yang ada di Cahaya itu di Cahaya Timur itu. Nanti kalau Perpustakaan Nasional ada, saya akan coba lihat lagi. Sudah mulai buka ya. Itu yang saya miss. Ya, itu terkait sama penggunaan, kenapa banyak wartawan menggunakan nama pena ya, nama-nama pedengan, nama-nama samaran dalam tulisan-tulisan mereka ya. Salah satunya digunakan untuk polemik ya sebenarnya ya. Baik. Ya, terima kasih Mas Arief. Nah, terkait dengan bahasa yang digunakan dalam Indonesia dalam Api dan Bara, ini kan menarik ya. Kue Tiam Ching ini atau Cambuk Berduri ini menggunakan bahasa Melayu Pasar, dan dia juga sering menggunakan istilah-istilah Belanda, tapi juga sering menggunakan istilah-istilah Tionghoa, dan ada beberapa halaman yang kental sekali nuansa Jawanya. Nah ini sebenarnya pasti ini kesengajaan ya, bukan sebuah kebetulan saya kira, dan kita akan bertanya kepada Mbak Renzi selaku ahli linguistik dari Universitas Negeri Malang yang mengkaji, meneliti terkait dengan translinguistiknya ya. Translingualisme. Ya, translingualisme. Ya, cukup baru buat saya, jadi agak keseleo gitu ya. Tapi menarik juga kajian ini karena kajian ini juga dibiayai oleh KIT LV, hingga sepertinya IDAP ini punya potensi untuk banyak diteliti oleh para ilmuwan yang lain ya, terkait dengan bahasa, mungkin dari budaya, mungkin dari sisi historiografi gitu. Nah, ini Mbak Renzi mencoba menggunakan sisi linguistik. Jadi seperti apa sih, kenapa sih si Opa Kue ini dia menggunakan bahasa yang bermacam-macam gitu? Silakan Mbak Renzi. Ya, saya izin screen sharing untuk tayangan pada PowerPoint. Ya. Apakah sudah bisa dilihat ya? Sudah bisa, ya. Ya, jadi ini penelitian saya yang judulnya, ya bisa dibilang ini judul populernya ya, Wartime Linguistics atau Linguistik pada Masa Perang. Dan ini mengulik Indonesia dalam Api dan Bara, seperti yang tadi sudah disebutkan Mas Mahandis Yonanta, itu tentang sisi bahasa.
dalam novel tersebut. Sekilas tentang penelitiannya, ini memang dibiayai oleh KITLV dan UM sejak November 2019. Kemudian ini juga bagian dari proyek penelitian seorang peneliti di KITLV, Tom Hoverforce, judulnya The Language of Popular Culture. Kemudian ini ya versi bahasa Inggrisnya Indonesia dalam Api dan Bara, itu Indonesia on Fire and Charcoals. Ini dua buku yang kami lihat itu dua edisi. Edisi yang pertama yang asli tahun 47 yang diterbitkan oleh Perfektas itu. Ini adalah sebuah novel yang memang menarik karena ditulis dalam bahasa kolokial yang biasa dipakai populasi Tionghoa Jawa Timur pada waktu itu. Jadi bahasa yang dipakai itu adalah Melayu Jawa, kemudian diperkaya dengan kata-kata serapan dan alih kode Hokkien, Belanda, kadang-kadang ada bahasa Jepang, bahasa Madura juga ada di situ. Kemudian kami juga melihat edisi berikutnya yang diterbitkan tahun 2004, itu ada kata pengantarnya oleh Pak Ben Anderson, kemudian editornya juga ada di forum ini, Bapak Arif Jati. Kemudian bedanya dari yang pertama dan yang kedua ini sangat istimewa sekali, karena mengandung 981 anotasi dari kata-kata non-Indonesia atau non-Melayu yang kira-kira tidak akan dimengerti oleh pembaca yang bisanya itu bahasa modern Indonesia, gitu ya, Indonesia modern. Jadi dilengkapi oleh ratusan anotasi. Itu sangat membantu sekali bagi para pembaca. Ini sekilas tadi sudah dibahas oleh Sisko dan juga Pak Arif. Ini novelnya, settingnya memang di Malang, di 3 zaman ya, jadi tahun terakhir masa kolonial Belanda, kemudian 3,5 tahun masa kependudukan Jepang, dan juga 2 tahun pertama pada masa revolusi. Cara menulisnya itu sangat menarik sekali karena ditulis sebagai narasi orang pertama yang sangat detail, brilian, lucu. Jadi kalau baca itu, apalagi kalau yang ngerti bahasa Jawa ya, sampai tertawa gitu ya, terbahak-bahak, apalagi di halaman-halaman pertama. Walaupun nanti ceritanya mengalir, seru, kemudian yang terakhir tragis sekali. Nah itu settingnya adalah sebuah periode historis, dan tulisannya juga seperti yang saya bilang tadi, ragam Melayu tertulis yang itu sangat istimewa, jarang sekali ditemukan di novel-novel yang lain. Ini penulisnya, nama penanya tadi sudah dibahas ya, kalau bahasa Inggris itu jadinya spiked whip, bentuknya seperti ini ya, cambuk berduri. Jadi nggak tahu kenapa ya nama-nama pena yang dipilih kayaknya rata-rata oleh para wartawan tahun itu sangat serem-serem gitu. Ini mungkin penting lagi digarisbawahi untuk bisa tahu kenapa novel ini bisa tertulis sedemikian rupa. Karena yang bisa menulis sampai seperti ini ya, itu pasti orang yang punya pendidikan sekolah yang tinggi. Jadi cambuk berduri atau kue tiam cing itu pendidikannya pendidikan sekolah Belanda sampai sekolah menengah, dan beliau lancar dalam bahasa-bahasa tersebut. Kemudian kemungkinan besar juga bisa bahasa Madura, Inggris, dan Jepang. Sosoknya, kalau yang digambarkan di novel itu, beliau adalah seorang patriot Indonesia yang sejati dan pernah menjadi komandan Statswah atau penjaga kota dan juga kepala Tonarigumi yang sekarang ini menjadi RT gitu ya. Ini yang bisa kita lihat dari membaca novel itu. Kita bisa melihat sebuah eksplorasi suasana linguistik sehari-hari pada masa itu, seperti apa sih orang-orang pada zaman itu saling berkomunikasi satu sama lain. Di sana ada penggunaan berbagai bahasa dengan sangat luas ini maksudnya ya, yang sangat luas, sangat fluent oleh karakter-karakter yang ada di dalamnya. Nah, ini istilahnya adalah translingualisme. Bahasa-bahasanya itu Malangan Jawa Timuran, Belanda, Hokkien, Melayu, kemudian Melayu Hokkien, ada bahasa Jepang, Madura, dan juga bahasa Inggris. Ini tentang translingualisme. Salah satu contohnya itu bisa kita baca di halaman 156. Jadi ini ya, dalam bahasa Melayu campur dengan bahasa Jawa, kemudian ada bahasa Belandanya di sini. Saya coba baca.
Dan dengan terus goleng kepala, ia lanjutkan perjalanannya ke kota. Ja, pembaca, salahkah jika saya bilang senapan tetap tinggal senapan serta vonisnya pil ndek umur tidak kenal apel. Jadi ceritanya ini Cambuk Berduri sedang menjadi komandan Statswah. Kemudian beliau menjaga arus kota yang mengarah ke Batu di daerah Betek. Terus waktu itu ada enciknya atau pamannya, yaitu lewat, kemudian dia kerjain, dia dekati dengan membawa senapan. Terus dia pura-pura menjadi penjaga yang siap menembak enciknya sendiri ini. Kemudian enciknya ketakutan, Cambuk Berduri malah tertawa-tawa. Dia bilang, oh alah, ternyata senapan itu punya kekuatan yang bisa membuat orang merasa seperti umurnya akan berakhir, begitu ya. Jadi ini bahasanya itu untuk orang-orang yang tidak mengerti bahasa Melayu, apalagi tidak mengerti bahasa Jawa, itu akan sangat susah untuk dinavigasi atau untuk dimengerti. Jadi dilengkapi dengan anotasi, gunanya seperti itu. Ini terjemahannya dalam bahasa Inggris ya. Oke, kemudian ini ada kisah lagi, potongan kisah di halaman 165. Jadi di sini Cambuk Berduri sedang menceritakan betapa orang Tionghoa itu tidak memiliki kesempatan untuk naik pangkat kalau bekerja di institusi manapun. Dia ungkapkan di sini dalam kombinasi bahasa Melayu, Belanda, dan juga Hokkien. Tidak, kedudukan sebagai inspektur finansian, apalagi yang eerste klas is the hoch. Coba jadi inspektur dari Song Sokyo saja masih mendingan. Nah, ini maksudnya adalah posisi investigator finansial itu tidak akan bisa dicapai oleh orang Tionghoa. Tapi kalau investigator dari Song Sokyo itu masih mendingan, masih bisa mungkin ya dicapai. Jadi Song Sokyo itu adalah kantor badan pemakaman Tionghoa pada masa itu. Nah, di sini jadi humornya beliau itu terlihat ya. Jadi dia mencoba menceritakan nasib malang dari bangsanya sendiri, tapi dengan sarkas gitu. Ini anotasi yang saya sebutkan tadi. Anotasi yang sangat berguna karena banyak sekali kata-kata dalam bahasa yang sangat berbeda dari bahasa Indonesia modern. Itu setelah dihitung kebanyakan adalah bahasa Jawa Timuran. Bahasa Belanda ya. 456 anotasi, kemudian disusul dengan 370 bahasa Jawa Malangan atau bahasa Jawa Timuran. Dan yang lain-lainnya itu cukup banyak juga. Jadi yang saya lakukan adalah melakukan analisa mendalam terhadap anotasi-anotasi dan juga ungkapan-ungkapan yang ada dalam buku itu. Tadi Pak Arief atau Mas Mahandis ya tadi yang sempat menyebutkan bahwa akan ada edisi berikutnya dari buku Indonesia Dalam Api dan Bara. Nah itu saya sangat senang sekali karena ada beberapa anotasi memang di edisi 2004 itu yang kurang akurat. Sebagai contoh misalnya kata kualat itu anotasi nomor 567, di situ disebutkan artinya adalah mendapat kemalangan, begitu aja. Padahal sebenarnya kalau kita melihat arti mendalamnya, Halo Mbak Rensi. Mbak Rensi masih terhubung? Halo. Baik, sembari menunggu Mbak Rensi terhubung, jadi memang bahasa yang digunakan dalam buku Indonesia Dalam Api dan Bara ini memang beragam dan dari situlah sebenarnya kita bisa memahami ya, tahun 40-an orang-orang masih menggunakan bahasa yang sangat beragam. Jadi ada bahasa Belanda, ada bahasa
Jawa Timuran, ada bahasa mungkin Tionghoa juga gitu ya, dan bahasa Melayu pasti gitu ya. Dan ini mungkin bisa kita tanya ke Mas Arief barangkali ya. Kenapa ya Mas waktu itu orang masih bisa menggunakan 5-4 bahasa gitu ya? Itu kalau saya setuju ya dengan Jim Siegel yang di Pengantar Menjadi Cambuk Berduri dan kemudian diteruskan oleh Ben Anderson waktu di beberapa tulisannya sebelum meninggal, itu yang dia sebut sebagai kosmopolitanisme. Jadi itu agak berbeda dengan pluralisme. Kalau kosmopolitanisme itu semuanya bisa hidup dan bisa berjalan. Jadi memang pada saat itu bukan seperti sekarang ya, keminggris ya, kalau istilahnya anak-anak sekarang kan banyak yang berbahasa sedikit-sedikit keminggris untuk menunjukkan ya, bahwa ya ke Inggris-Inggrisan, yang kadang-kadang pemakaiannya salah. Pada zaman itu, terutama kalangan Tionghoa, paling tidak mereka, kalau misalkan mereka sekolah di ILS, paling tidak mereka bisa 3 bahasa. Bahasa Hokkien, bahasa Jawa, bahasa Melayu, dan kalau dia di ILS, dia bisa bahasa Belanda. Nah, itu yang agak berbeda dengan yang non-Tionghoa ya. Kalau misalkan dan orang-orang yang seperti itu hidup, berkumpul, dan berkegiatan bersama lewat misalkan pers, lewat bekerja di kantor, dan itu yang memungkinkan semuanya hidup dan tumbuh, yang di zaman sekarang itu rasanya nggak mungkin lagi. Jadi itu yang menurut saya memungkinkan kemunculan bahasa yang seperti itu. Dan contoh yang lain lagi selain tulisannya si Kwe Thiam Ching, ada tulisan yang diterbitkan juga oleh Elkis, Tuanku Rao. Itu banyak campuran Belanda, Inggris, Melayu, dan dengan memakai yang luas sekali. Mungkin itu. Mungkin ada tambahan lagi dari Sisko atau? Atau Mbak Rensi mau mulai lagi PowerPoint-nya tadi? Silakan. Ya, Mbak Rensi sudah masuk ya? Silakan Mbak Rensi, sudah masuk? Bisa dijadikan host, Mbak Rensi? Ya. Baru dijadikan host. Tadi nggak bisa mute sendiri soalnya. Iya, Maaf iya. Ya, internetnya nggak tahu kenapa. Padahal dari tadi lancar. Okay. Masih ada waktu untuk melanjutkan sedikit mungkin, Mas? Boleh, Mbak. Boleh. Silakan, Mbak. Oke, lanjutan sedikit. Jadi ini bahasa itu adalah sebuah alat ya untuk melihat bagaimana sih repertoar bahasa dari para karakter yang ada dalam buku Indonesia Dalam Api dan Bara itu. Salah satunya ini nih, mereka punya ungkapan-ungkapan spesifik untuk make fun atau saling mentertawakan satu sama lain. Di halaman 100 itu ada ungkapan dalam bahasa Hokkien yang digunakan, Sipek Diena Cinca Bocing. Jadi the white face people atau orang-orang yang muka putih itu tidak tahu aturan, itu ya artinya dalam bahasa Indonesia. Ini ceritanya ada saudagar Tionghoa yang kesel atau mangkel banget begitu karena ada pelanggannya nyonya-nyonya Belanda yang sering ngutang, ngebon gitu, tapi ketika ketemu di jalan itu nggak mau menyapa sama sekali karena gengsi ya, karena status sosial pada masa itu. Jadi ketika orang Belandanya lewat, loh kok ternyata aku nggak disapa,
Kemudian saudagar Tionghoa itu langsung bilang, Sipek Biena Jinjia Bocing. Jadi orang Belandanya nggak akan ngerti, karena yang dipakai adalah ungkapan dalam bahasa Hokkien. Kemudian di halaman 131, itu ada ungkapan yang dipakai oleh tokoh utamanya, ketika mengungkapkan kekesalan terhadap bangsa Tionghoa dan juga bangsa Belanda. Karena waktu itu posisinya Indonesia sudah diduduki oleh Jepang. Jadi orang Indonesia sendiri dan juga orang Belanda gagal mempertahankan diri. Kemudian dia menggunakan ungkapan dalam bahasa Jawa Malangan. Cinolondo podo kukuluk nanging tanpa guna. Ini orang Cina dan orang Belanda itu sama-sama terkenalnya, tapi terkenal kuat gitu ya, seakan-akan terkenal kuat, tapi mereka sebenarnya tidak berguna gitu. Kemudian ada juga ungkapan dari sastra klasik yang digunakan untuk menggambarkan suasana tahun 40-an. Di halaman 196, ini ada cuplikan dari sastrawan Jawa terkenal Ronggo Warsito. Sangenge ngadep ngidul, bajul kuning munggah daratan. Jadi ini seperti sebuah ramalan begitu ya dari Ronggo Warsito. Ketika matahari menghadap ke selatan, buaya kuning masuk ke daratan. Jadi buaya kuning itu predator, maksudnya untuk menggambarkan Jepang. Kemudian ada lagi ini yang menarik di halaman 255, itu ada parian dalam bahasa Jawa Timuran, yang di situ digambarkan ya, dinyanyikan oleh anak-anak kecil dan juga orang-orang dewasa di pinggir jalan untuk merayakan kalahnya Belanda. Jadi mereka belum mengerti kalau Jepang itu juga kejam, jadi mereka merayakan orang Belanda dikalahkan oleh orang Jepang. Kemudian mereka saling menyanyi. Londo nutuk watu sing wedok dadi babu. Nah, jadi orang Belanda kalah, yang laki-laki disuruh kerja rodi, memukuli batu, sementara yang perempuan disuruh jadi babu, disuruh jadi pembantu ya, bersih-bersih gitu. Jadi itu suasana tahun 40-an pada masa itu. Di sana juga ada pergulatan identitas yang diungkapkan dalam bahasa-bahasa tertentu. Yang ini contoh yang saya tampilkan ketika Cambuk Berduri itu menggunakan bahasa Jawa Malangan ketika dia merasa sedih ya, ketika itu dia posisinya satwah kalah, kemudian dia lewat di sudut jalan kampung gitu, karena dia memakai seragam statswah, dia ditertawakan oleh anak-anak Jawa, anak-anak kecil, anak-anak Malang gitu. Hei, londo kalah gitu ya. Tapi terus dia dalam hatinya itu bergumam, aku iki Cino rek, duduk londo. Jadi saya ini Cina sebenarnya, bukan Belanda, tapi saya ya kenapa? Karena pada waktu itu memang dia ingin mempertahankan kota Malang, jadi bergabung dengan statswah. Jadi ya begitulah, terjebak dalam berbagai identitas. Oke, ini sekilas tentang penelitiannya. Ini penelitiannya tadi dengan KITLV, tapi lanjut dengan UM, kemudian fokusnya adalah deskripsi bahasa Melayu yang memang kurang mendapat perhatian, dan saya berencana menggunakan pendekatan digital humanities. Ini bentuknya, jadi nanti kita bisa menganalisanya secara digital. Gitu, ini. Ya. Terima kasih dari saya. Mbak Rensi. Ya. Terima kasih Mbak Rensi. Halo? Iya, Mas. Ya. Ini riset sudah berapa tahun, Mbak? Dari 2019 ya tadi ya? Iya, jadi itu riset postdoktoral sebenarnya ketika selesai disertasi, kemudian ditawari untuk melanjutkan penelitian ini dengan Tom Hooker-Force, itu supervisor saya sebelumnya. Baik, terima kasih Mbak Rensi. Kita akan buka sesi tanya-jawab dulu ya. Tapi sebelumnya saya bertanya, apakah Mas Arief ada keluarga dari Opa Kue di sini? Kue Tiam Ching? Oke. Ibu atau Bapak nih? Oh, ini Tante Jane. Itu putrinya. Oke. Putrinya. Halo, iya. Tante.
Halo Tante. Sama Ibu Jillian Go ya? Iya. Boleh di unmute ya, mungkin boleh bercakap-cakap. Iya. Ya. Halo, selamat sore, Oma. Ya, terdengar. Oma, bagaimana kabar? Sehat? Ya, namanya orang sudah 91, jadi ada sehatnya, kadang-kadang kurang. Gitu. Tapi oke, masih. Ya, sepertinya Oma, meskipun usia sudah 91 tadi ya, tapi tampak segar gitu ya, sore ini. Terima kasih. Baik. Oma, ada kenangan terkait dengan Opa Kwe Tiam Ching? Mengenai apa? Ya, apapun yang Opa ingat tentang Opa Kwe Tiam Ching, apa ya kenangan-kenangan itu? Banyak sebetulnya kenangannya. Luar biasa. Bicara guyonan, juga marah-marah sama orang-orang yang anggap dia kurang betul, itulah banyak. Orangnya gimana sih, Opa itu orangnya galak atau ramah atau lucu? Galak aja yang galaknya jarang, ada juga orang galak-galak, tapi ada yang lucu, guyonan, juga menyanyi lagu-lagu Jawa. Oh, oke. Iya. Baik, terima kasih, Oma. Sehat selalu ya. Baik, kita lanjutkan tanya jawab dengan narasumber. Terima kasih, Oma Jen ya. Ya. Baik, terima kasih. Kita akan melanjutkan tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Pak Didi Kwartanada. Terima kasih Pak Didi sudah hadir di acara National Geographic. Pak Didi ini sejarawan dan kita pernah jalan bersama di Semarang tempo tahun lalu ya, 2 tahun lalu. Oke, ada pertanyaan dari Pak Didi dulu. Saya akan membacakan pertanyaan dari Pak Didi. Iya. Sebentar. Saya terhalang ya. Bentar. Ini saya bacakan lengkapnya aja karena saya tidak bisa membaca utuh di sini. Pak Didi, terima kasih Mas Arief sudah memberikan bocoran tentang biografi Kwe. Betul sekali bahwa dia adalah orang dekat, orang kepercayaan Lim Kun Hian. Sejauh mana sosok Lim ini nantinya akan ditampilkan dalam biografi Kwe? Apakah kisah tragis Lim yang ditolak-tolak oleh negara yang dia perjuangkan sehingga memilih kewarganegaraan asing, RRT dalam hal ini, juga berdampak pada Kwe? Kalau iya, apakah bisa diceritakan singkat? Terima kasih. Ini dari pertanyaan dari Pak Didi Kwartanada. Kemudian ini dari Mbak Yeni. Mbak Yeni di Pontianak. Ini sepertinya kawan saya ini. Kwe Tiam Ching selain dikenal sebagai jurnalis, jika saya tak salah baca atau salah ingat, ia juga sempat menjadi sersan
Apa yang melatari pilihan profesi ini diambil oleh Thiam Ching saat itu? Terima kasih. Mungkin 2 pertanyaan dulu ya. Pertanyaan pertama ditujukan kepada Mas Arief. Pertanyaan kedua, mungkin Mas Arief juga dan mungkin Mas Sisko ya. Ya, silakan. Saya jawab yang pertanyaan pertama ya. Si Kwe Thiam Ching memang dekat sekali dengan Lim Kun Hian. Dan Lim Kun Hian pada saat Sukiman berkuasa, kabinet Sukiman, dia dianggap sebagai salah satu seorang kiri sehingga dikejar-kejar dan ditangkap. Seperti juga ada rahasia Agustus mengejar-ngejar kelompok-kelompok orang-orang yang dianggap kiri. Dan sesudah itu si Lim Kun Hian sangat kecewa sekali sehingga dia kemudian mengibarkan bendera RRT dan mengatakan berkoar-koar di mana-mana bahwa dia pindah jadi warga negara RRT. Yang pertama saya terus terang gak terlalu percaya bahwa dia benar-benar pindah ke RRT, menjadi warga negara RRT, karena sampai dia meninggal, dia masih tetap di Medan. Dan kedua, menurut perjanjian pada saat itu, Undang-Undang 2 warga negara pada saat itu, untuk pindah warga negara itu tidak semudah dengan mengumumkan di koran, terus jadi warga negara RRT. Kesan saya itu. Yang ketiga, seperti saya baca dari tulisan-tulisannya Lim Kun Hian dan Kwe Thiam Ching, yang orangnya agak sama-sama ugal-ugalannya, itu si Kun Hian lebih berani lagi, orangnya memang nekat, dan kalau dia salah satu tulisannya dia bilang, saya itu seorang petarung tidak mungkin minta ampun. Saya lebih senang berkoar-koar daripada minta ampun. Jadi kesan saya dia memang marah sekali, sangat marah sehingga mengibarkan bendera itu. Dan waktu sekitar 2006, 2000 sebelum Chua Cheng Li meninggal, saya sempat ketemu dengan Chua Cheng Li yang kemudian jadi sekretarisnya PTI atau yang nama Indonesianya Anang Satyawardaya. Beliau bilang, saya sempat tanya ke Lim Kun Hian dan dia bilang, ya saya memang marah, saya ini, tapi sebetulnya dia ini aja, terserah aja, mau dianggap pindah ya terserah, tapi saya marah sekali. Jadi kesan saya sih dia gak pindah ya. Yang pasti sesudah si Lim Kun Hian meninggal tahun 51, Kwe Thiam Ching sendiri jarang menulis, dan kayaknya memang dunia wartawanan pada zaman itu sudah berbeda dengan zamannya dia. Dia terakhir menulis sejauh yang saya dapat sampai sekarang ini sekitar tahun 41 awal-awal itu dia masih menulis kolom, dan dia tidak menulis lagi misalkan dalam bentuk berita atau cerita yang panjang. Dan tahun 51 koran-koran, majalah-majalah yang beredar kebanyakan sudah mulai dengan bahasa yang berbeda dari zamannya dia. Jadi itu yang kesan saya. Terus ya, apa dia menjadi sersan Statswas? Kalau baca bukunya yang menjadi Cambuk Berduri, dia dan juga di Indonesia dalam Api dan Bara, itu dia benar-benar memilih menjadi Statswas. Dan di situ dia bilang, sepanjang hidup saya baru 2 kali memakai bajunya dari Gubermen. Satu sebagai seorang pesakitan, baju tahanan, dan kedua baju Statswas itu. Dan karena mungkin bahasa Belandanya bagus, pengalamannya juga cukup hebat, dia dijadikan sersan. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mas Sisko, ada tambahan untuk pertanyaan dari Mbak Yeni? Kalau pertanyaan dari Mbak Yeni sih,
saya pernah ngobrol dengan Pak Arief kenapa Kwe Tiam Ching memilih profesi sebagai jurnalis. Padahal yang bersangkutan ini kan anak pertama. Anak pertama dari keluarga keturunan Kapitan dan Letnan Malang Pasuruan ya, keluarga Kwi itu. Nah, seharusnya bisa jadi pengusaha atau bisnismen seperti keluarganya, tapi beliau memilih menjadi wartawan. Seingat saya Pak Arief cerita bahwa profesi wartawan itu bagi Cambuk Berduri bagi Kwe Tiam Ching adalah profesi yang paling membuat dirinya bisa merdeka, bisa bebas. Dan itu juga terbukti sebelum Indonesia merdeka, Kwe Tiam Ching menulis orang Indonesia ya Indonesier toh, Indonesier. Jadi ini sesuatu hal yang menarik ya di saat generasinya mungkin masih berusaha seperti itu, tapi yang bersangkutan memilih profesi yang lain. Tapi saya tidak tahu, ini dugaan saya, pasca Malaysia, era meleset, itu kan perubahan kepada Tionghoa kan besar ya. Banyak usaha-usaha yang bangkrut karena Malaysia itu, zaman meleset itu. Kayak misalnya keluarga Go, dari keluarga Go Gincuan itu dikisahkan yang dulunya pengusaha kopi dan gula, karena mereka juga presiden THHK, Tionghoa Hue Kwan Jombang, itu banyak yang beralih profesi ke bidang-bidang non-ekonomi. Banyak yang jadi suster, dokter, pengacara, dan lain sebagainya. Jadi saya pikir Cambuk Berduri atau Kwe Tiam Ching ini juga mengalami era-era seperti itu ya. Semoga kita juga tidak mengalami resesi ya. Karena Cambuk Berduri ini kan juga mengalami epidemi pes 1911 sampai 1916 yang meledak di Malang dan kemudian meluas ke seluruh Jawa dan baru berakhir tahun 39. Kemudian juga zaman influenza Spanyol itu ya, pandemi itu, dan akhirnya itu juga membuat ekonomi rontok secara global dan itu mempengaruhi banyak keluarga termasuk keluarga-keluarga Tionghoa. Menarik sekali untuk pilihan profesi dan jiwa zamannya. Baik, terima kasih Mas Sisko. Ada pertanyaan lagi untuk waktu sampai 5 menit ke depan? Ya, satu pertanyaan dari Mas Rafando di Melbourne. Saya sebacakan ya. Saya sempat berupaya melacak kuburan massal yang menjadi korban pembantaian di Malang tersebut, namun belum berhasil menemukannya. Sama Mas, saya juga Mas. 2 tahun lalu saya cari, ternyata permakaman Tionghoa di Malang sudah dipindahkan dan sekarang jadi perumahan gitu ya. Ada yang bilang sudah dipindah ke Sentiong, tapi ada juga yang bilang sudah ditimpa oleh rumah-rumah di Mergosono. Saya sudah pernah mengecek di Sentiong, tapi belum berhasil menemukannya. Apakah sekiranya para pembicara bisa memberikan informasi terkait hal ini? Nah, ini pertanyaan menarik dari Mas Rafando. Ini senasib sih dengan saya ya. Saya udah ngumpul-ngumpul di Kuto Bedah juga ternyata sudah jadi permukiman gitu. Mas Arief mungkin bisa menjelaskan? Halo. Ya. Saya persisnya nggak tahu, tapi dulu saya pernah ketemu orang dengan marga Kwe yang di Surabaya, yang pada saat dia kecil, dia sempat memfoto, terus kemudian merekam, bikin tulisan tentang, karena pada saat itu ada dibikin semacam monumen meninggalnya pembantaian itu di Mergosono. Nah, waktu itu kalau nggak salah, seingat saya dia bilang itu sebagian sudah dipindahin memang orang-orangnya, tapi saya nggak tahu, mungkin sudah dipindahin, mungkin sebagian dari orang-orang yang sudah meninggal itu mungkin diperabukan juga. Karena waktu itu cuma monumen aja. Saya sekarang sedang mencari fotokopian dari orang itu, karena dia ada fotokopian terus termasuk monumennya itu. Saya lupa namanya.
Jadi apakah yang ke Sentong itu semuanya atau sebagian, atau mungkin dipindah di tempat yang lain ya? Karena Sentong kalau nggak salah itu kan kuburan Tionghoa yang masih relatif baru umurnya. Mungkin itu. Baik. Ya, sebenarnya juga masih teka-teki ya. Dipindahnya kemana sebenarnya masih belum tertangkap ini ya. Artinya belum tahu posisi jelasnya ya, Mas Arief ya. Ya, begitu ya Mas Arief ya. Iya. Ya, baik. Demikian Mas Rifando. Semoga misteri ini masih tetap ini ya, masih ingin disingkap ya oleh Mas Rafando. Jadi posisi yang sekarang di mana jenazah-jenazah itu korban pembantaian apakah dipindahkan ke Sentiong atau di tempat lain, nah ini kita perlu melacak lagi. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 5:30 dan saya akan menutup diskusi ini. Terima kasih untuk para audiens pemirsa yang bersedia menyaksikan sampai acara selesai, dan saya memberikan epilog sedikit terkait dengan diskusi kali ini ya. Nah, buku Cambuk Berduri yang berjudul Indonesia dalam Api dan Bara ini saya pikir menjadi milestone penting ya terkait dengan historiografi Indonesia, karena banyak fakta-fakta atau fakta-fakta sosial dan budaya yang tidak tertangkap pada buku-buku mainstream gitu ya, tapi ada di buku Cambuk Berduri. Misalnya saja saat Jepang datang, ternyata orang Indonesia kalau saling bertemu itu saling mengacungkan jempol gitu ya. Jadi seolah-olah bangga gitu ya dengan tentara Jepang, jadi jempol diacungkan gitu. Ini bagian dari sejarah kita yang jarang sekali dibahas di buku-buku sejarah gitu. Dan saya pikir juga Cambuk Berduri telah mengungkap sisi gelap revolusi kita sebenarnya. Jadi dengan adanya kekacauan-kekacauan saat Jepang datang gitu ya, perampokan-perampokan toko-toko Tionghoa zamannya saat Jepang masuk kota Malang, dan diakhiri dengan situasi tragis dalam buku itu adalah situasi horor saat pembantaian orang-orang Tionghoa di Mergosono. Dan ini menjadi pijakan kita terkait dengan masa silam di Indonesia ini. Dan semoga kejadian itu tidak akan pernah terulang kembali. Dan saya ada kutipan dari Kwe Thiam Ching ya, yang di buku Cambuk Berduri itu, di buku Indonesia dalam Api dan Bara, yang membuat kita sadar terkait dengan sejarah kita ya. Dan ini kata Opak Kwe Thiam Ching, dan buat bikin sadar diri sendiri, ini hal tidak akan bisa kejadian bila punya kepandaian cuma bisa pelembang-pelembung seperti kodok dalam sumur. Demikian, terima kasih Bincang Redaksi ke-16. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Selamat sore.